Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 3120-2017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul materi yang ketujuh yang judul Working with Database. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modul materinya. Baik, di sini saya masuk ke dalam modul materi yang ketujuh, I2 yang berjudul Working with the Database. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam materi yang penjelasan pertama. Jadi di dalam materi Working with Database di sini dikenal dengan yang pertama materinya yaitu IDAO. IDAO yang artinya Database Access Object. Nah, IDAO ini dibangun di atas PDO, PHP Data Object. Nah, PDO ini merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Di sini, IDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. Nah, IDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. IDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini, contohnya ada MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Kubernetes versi 9.3 ke atas, Oracle, MySQL versi 2008 ke atas. Nah, selanjutnya ada yang namanya koneksi ke database. Nah, di sini pastinya di dalam framework Y sendiri pastinya ada mekanisme untuk bagaimana mengkoneksikan ke database. Nah, untuk dapat mengakses database, kita dapat terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari EDB connection. Nah, biasanya dapat diakses di sini di bagian backend biasanya, lalu di DB connection. Nah, di sini masih belum dibuat ya. Untuk mengakses database di sini harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari EDB connection. Nah, jadi seperti ini return komponen DB. Nah, ini kelasnya, DB connection-nya, DSN-nya, MySQL host, localhost, DB name, DB-Q. Nah, di sini dapat diakses melalui sini command config main .php main lokal maksud saya. Nah, di sini untuk koneksi ke database lah, return kalau di percobaan latihan saya sebelumnya yaitu di backend, mohon maaf, di common config min local.php ada return komponen di mana kelasnya yaitu DB connection. Nah, untuk DSN-nya adalah MySQL host-nya, localhost, DB name-nya adalah tugas seperti ini. Lalu username-nya root, karena password tidak saya set, maka saya kosongi seperti ini. Nah, seperti ini yang bersama. Lalu akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Jadi di sini yang pertama ya, untuk mengakses database kita harus terhubung ke database dengan cara membuat instance dari EDB connection. Ini instance-nya EDB connection ya, bisa dibilang kelasnya. Lalu akses ke database seringkali dilakukan dari berbagai tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasi pada aplikasi komponen. Nah, jika di aplikasi dengan application komponen seperti script di sini akan lebih tepat. Lalu kita dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui appdb seperti ini. Nah, lalu konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah PGSQL, host, localhost, port 5432, DB name-nya my database, seperti ini. Baik, selanjutnya, yaitu menjalankan SQL query. Nah, untuk menjalankan SQL query ini, kita diminta untuk memanggil fungsi create comment di sini dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia, seperti script di samping ini. Di $db appdb, lalu $post db create comment select from post query all, lalu $post db create comment select from post where id 1 query 1. Nah, seperti ini. Lalu catatan,
Untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database selalu dipresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Nah, lalu ini menjalankan SQL query. Nah, ada yang namanya binding parameter. Nah, di binding parameter ini untuk menghindari serangan SQL injection atau serangan hacker yang mungkin dapat membobol data dan juga seperti serangan SQL injection, kita harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Nah, kita dapat menggunakan metode bin value. Bin value ini bin a single parameter value. Ada bin value, bin multiple parameter, value in one call. Lalu ada bin param. Nah, similar to bin value, but also support. Nah, tapi ini disupport oleh bin parameter references. Nah, contohnya seperti di samping. Sini kita masukkan dulu variabel $db-nya, kita panggil updb, lalu ada $post-nya, kita panggil $db dengan create comment, di mana dia akan memilih dari post, pilih from post, tabel post mungkin, di mana ID-nya adalah ID dan statusnya adalah status. Lalu bin value-nya ID, get ID, bin value status, lalu query one. Nah, seperti ini untuk OR-nya. Kita lihat $post. $post dia akan memanggil variabel $db di mana dia akan klik comment select from post where ID-nya itu ID sama dengan titik dua dan statusnya status dengan bin value params dan query one. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan masuk untuk menjalankan perintah SQL selain query. Nah, di sini untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Apa itu metode execute? Nah, untuk perintah-perintah DML, Data Manipulation Language, selain menuliskan statement SQL dasar, kita juga dapat dilakukan dengan memanggil metode insert, update, ataupun delete sebelum memanggil metode execute. Nah, contohnya seperti ini, $db, updb, create comment, update. Nah, contohnya update, poset status 1. Artinya dia akan mengupdate status 1 atau ID 1 di mana ID-nya 1. Execute, dia langsung mengupdate. Lalu insert tabel, name, column, value. Nah, untuk insert tabel ini ada $db create comment, insert user, name, sum, age 30. Execute. Nah, dia nanti akan menginsert tabel name, column value-nya seperti ini. Lalu untuk update juga, untuk update tabel name, column value, condition seperti ini. Nah, ada $update, create comment, update user, status 1, age-nya lebih dari 30, execute. Nah, dia akan mengupdate tabel name-nya dengan update user, status mulai dari 1 dengan age lebih dari 30. Lalu ada delete. Nah, untuk fungsi delete ini, delete tabel name condition. Ini ada $db create comment, delete user statusnya 0, execute. Lalu ada patch insert. Nah, ini $db create comment, patch insert user name age Tom 30, Jane 20, Linda. Nah, ini semacam array. Dia akan menginsertkan semacam array ini dengan Tom, Jane, Linda seperti ini lalu di execute. Nah, selanjutnya ini perintah menjalankan perintah SQL sine query. Nah, di sini juga ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik quote. Nah, ada yang namanya meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Nah, di sini ada kalanya kita perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misalnya, kita ingin menjalankan perintah SQL select sum salary. Nah, sum ini digunakan untuk penambahan biasanya from employee. Nah, sum ini biasanya untuk ya penambahan data. Sum salary from employee. Aturan penggunaan quote berbeda antara DBMS atau DBMS, Database Management System, satu dengan lainnya. Nah, sehingga di sini akan menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi database agnostik tidak terikat dengan jenis DBMS. Nah, dalam YDAO ini database seperti yang di sebelumnya database access object di dalam YDAO ini
Ini bisa kita lihat. Di dalam YDAO ini, Database Access Object, ini kita dapat meng-quote nama kolom dalam double kurung kotak seperti ini, dan nama tabel dalam double kurung kelawar seperti ini. Nah, ini adalah nama tabel. Lalu misalnya nomor kolom. Nah, kolomnya adalah ID misalnya. Nah, di dalam di database access object ini kita meng-quote nama kolom double kurung kotak seperti ini, from employee. Nah, seperti ini. Dan nama tabel dalam double kurung kurawal. Nah, ini nama tabelnya. Nama tabelnya adalah nama tabel employee dengan query scalar. Seperti contoh ini. Nah, ini execute SQL for MySQL untuk select code. Nah, select ini untuk menampilkan ID di tabel employee dengan cara di sini memanggil variabel $count di create comment select count ID from employee query scalar. Nah, seperti ini. Lalu ada multiple di BMS. Nah, di sini kita lihat ada dalam sistem yang besar atau kompleks seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Nah, untuk performa, kita mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, database management system master. Sedangkan pembacaan data di DBMS slave, di DBMS slave maksud saya, read write splitting. Nah, untuk menerapkan strategi di atas, kita perlu mengatur konfigurasi koneksi database kita seperti script di samping ini, yaitu dengan konfigurasi seperti script di samping dengan penggunaan metode execute. Kita akan dianggap sebagai perintah write yang dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query XYZ akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Seperti ini. Dengan kelasnya adalah YDB connection dengan konfigurasi for master. Ini adalah untuk koneksi ke database, misalnya pertama DSSN for master server, username master, passwordnya master password. Nah, command config slave seperti ini tulisannya. Lalu selanjutnya ada bekerja dengan database skema. Nah, di YDAO ini atau Y Database Access Object ini menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah ada metode untuk create tabel. Nah, metode untuk create tabel ini berfungsi untuk membuat tabel, create tabel. Lalu ada rename tabel. Renaming tabel ini untuk mengubah nama tabel. Lalu drop tabel. Nah, drop tabel ini untuk meremove atau mendrop tabel atau untuk menghapus tabel yang kita inginkan misalnya. Lalu ada transcade tabel. Nah, transcade tabel ini berfungsi untuk meremove atau menghapus semua baris yang ada di dalam tabel. Contohnya ada di baris data tersebut. Nah, kita hapus semua baris data tersebut sehingga tabelnya kosongan, Mas. Lalu ada add column. Nah, adding column ini untuk menambahkan kolom. Lalu ada rename column. Nah, untuk rename atau mengubah nama kolom. Ada drop column. Di sini drop column itu apa? Drop column itu untuk meremove kolom, untuk menghapus kolom yang kita inginkan. Ada alter kolom. Nah, alter kolom itu ingin kita ubah mungkin tipe data dari kolomnya atau namanya seperti itu. Lalu primary key. Nah, ini yang penting. Primary key ini biasanya yang ada di baris pertama dari sebuah tabel. Contohnya primary key-nya ID mempunyai. Misalnya pegawai, tabel pegawai mempunyai ID. Nah, ID itu dikatakan sebagai primary key-nya. Lalu ada drop primary key. Nah, ini berfungsi untuk menghapus primary key ya. Misalnya ID pegawai yang primary key-nya sebelumnya di ID pegawai kita ganti di mungkin di NIP pegawai seperti itu atau di nomor induk pegawai. Lalu add foreign key. Add foreign key ini untuk menambahkan foreign key yang biasanya digunakan untuk relasi database
lalu drop foreign key yang menghapus database, menghapus foreign key, lalu create index untuk membuat index atau drop index atau remove index. Lalu di sini ada query builder. Nah, query builder ini fungsinya untuk apa? Query builder itu dibangun di atas DAO atau database access object. Nah, dengan query builder memungkinkan kita untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan 2 langkah, yaitu membuat objek key di BigQuery yang merepresentasikan SQL query, lalu menjalankan metode query, misalnya all, dari di BigQuery untuk mengambil data dari database. Lalu ada script di atas akan menjalankan statement SQL seperti buat ini, contoh select ID email, memilih email from tabel user di mana last name-nya adalah last name, limitnya 10. Kita limit datanya menjadi 10 yang tampil. Di mana bin parameter last name diisi dengan teks misalnya Jono, catatan query builder secara otomatis akan mengubah bin parameternya seperti ini. Jadi membuat fungsi variabel $query di mana ini di BigQuery, lalu $query select ID email from user where last name Jono, limit 10 out, seperti ini. Lalu selanjutnya ada select. Select itu biasanya digunakan untuk memilih tabel atau memilih kolom atau memilih di mana ID dari tabel yang kita inginkan, misalnya metode select. Nah, di metode select ini digunakan untuk memilih kolom, misalnya $query. $query itu adalah variabel $query, dia akan memilih ID email. Dalam SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Kita juga dapat melakukannya dengan $query select user ID, user email. Kita juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara $query select ID as ID user email atau $query select ID user email. Nah, kita juga dapat misalnya menggunakan fungsi database dengan cara $query select concat first name. Nah, sini last name as full name. Nah, jadi kita juga dapat menggunakan fungsi database dengan cara $query select, memilih concat first name, last name as full name email. Kita juga dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih, contohnya $query select ID email, $query add select last name, seperti itu. Nah, lalu from itu misalnya kita ingin memilih select dari tabel, kita memilih ID dari tabel mana, contohnya di sini metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan, misalnya $query from user. Jadi kita akan mendirect ke user, ke tabel user seperti itu. Kita juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel, contohnya $query from user post. Nah, untuk menggunakan tabel alias kita dapat lakukan dengan cara $query from user u post p atau $query from dari u ke user atau p ke post. Nah, dia akan mendirect ke user atau ke post seperti ini. Kita juga dapat menggunakan subquery pada from, contohnya $subquery new query. $subquery new query-nya dia akan select ID from user where statusnya adalah 1. Lalu select from select ID from user where statusnya 1. $query from u, contohnya $subquery seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya where, di mana kita akan mengambil where database biasanya. Nah, contohnya seperti ini. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query, misal $query where statusnya sama dengan 1, atau dengan menggunakan bin parameter $query where, atau seperti ini $query di mana status sama dengan statusnya adalah $status seperti ini. Nah, kita tidak diperbolehkan atau jangan memasukkan variabel di dalam where. Karena apa? Secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection seperti itu. Mungkin serangan hacker. Berikut ini contoh yang harus dihindari. $query where status sama dengan status. Nah, dia akan terkena yang namanya SQL injection seperti ini.
Nah, kita juga dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND, contoh $query where statusnya 10, type-nya 0, ID-nya 4, 8, 15, begitu. Kita juga dapat menggunakan subquery pada where, contohnya $user query, new query, select ID from user. Nah, contohnya kita dapat menggunakan subquery where, contohnya seperti ini. $user query, di sini $user query-nya atau new query, mana dia akan select ID from user. Nah, $query di mana dia akan ID user query. And where dan or where. Nah, di sini kita lihat bahwasanya metode and where dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal, nah, and where dan or where itu digunakan, metode where dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misalnya, $status di dalam sebuah query, misal statusnya adalah 10, lalu $search-nya ada y. Nah, $query itu di mana status itu sama dengan status, dan query dan where, like, title, search, seperti itu. Nah, kode di atas akan mengenerate query sebagai berikut: where, status 10, dan title, like, $y, seperti ini. Lalu ada yang namanya filter where. Nah, ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya kita ingin mengabaikan jika nilai inputnya itu kosong. Misal, pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong dapat ditulis dengan $username dan $email diambil dari masukan user. Nah, kita lihat di sini bahwasanya $query, nah, dia akan memfilter di mana username, nah, username itu akan membuat username email, $email. Jika variabel $email kosong sedangkan $username ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah where username sama dengan username. Mirip seperti metode and where dan or where. Kita juga dapat menggunakan metode and filter where dan on filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query seperti itu. Lalu ada order by, group by, dan having. Nah, di sini. Nah, penggunaan order by itu digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contoh, $query order by. Nah, dia akan order by ID. Nah, dengan cara ID-nya kita set source ascending contohnya. Nah, ascending itu biasanya mulai dari yang terkecil, mulai dari 1. Nah, tetapi namanya kita source descending, secara descending. Nah, descending itu mulai dari yang terbesar. Nah, kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by seperti itu. Lalu pengelompokan berdasarkan kolom, group by, digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contoh, $query group by ID status, seperti itu. Kita juga dapat menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Lalu having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya, $query having, statusnya adalah 1. Kita juga bisa menambahkan kolom pada having pada sebuah SQL dengan memanggil metode add having. Lalu ada yang namanya limit dan offset. Nah, limit dan offset maksud saya digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya, $query limit 10. Offset 20. Jadi limit dan offset. Limit dan offset itu digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya, $query limit 10. Lalu offsetnya adalah 20. Seperti itu. Nah, untuk DBMS yang tidak mendukung limit, dan offset, untuk DBNS limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contoh, $query limit 10 dan offsetnya 20. Nah, misalnya untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal SQL,
Misal SSQL, query builder akan mengenerate statement yang mengemulasikan fungsi limit dan offset. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Query method. Nah, kita lihat ya query method bahwasanya di query method yaitu AL. Ada beberapa metode di dalam query method. Nah, contohnya di sini AL. Nah, AL itu untuk return array pada baris yang ingin diasosiasikan array name value pairs. Contohnya. Lalu one itu untuk return awal dari row yang di result. Lalu untuk kolom itu untuk return the first column result. Lalu ada scalar itu untuk return scalar value yang lokasinya at first row dan first column of the result. Lalu ada exist itu sebagai itu untuk indikasi bahwasanya konten tersebut sudah ada atau sudah di result. Lalu ada count. Nah, count ini untuk return result of a count query seperti itu. Lalu ada order aggregation query method including sum, $key, average, max, mean seperti itu. The $key parameter is mandatory for this method dan $key itu adalah parameter untuk mandatory untuk method dan dapat either a column name database expression seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, select ID email from user. Ada $row, nah sini $row new YDB query select ID email from user all. Nah, kita lihat di sini. Lalu select from user where username like $row new YDB query from user where dimana like username test1. Lalu selanjutnya ada batch query. Nah, di sini kita lihat ada batch query. Nah, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, kita akan memanggil metode YDBQuery dan AL, bukanlah pilihan yang tepat, karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Perhatikan contoh di samping. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Kita juga dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Contoh, $query batch sama dengan 10. Nah, seperti ini. Lalu ada active record. Nah, active record atau AR. Active record menyediakan antarmuka secara object oriented. Contohnya untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas active record AR diasosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel. Misal, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini. $customer adalah new customer. $customer name Xiang Sui. $customer save. Skrip di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. $db adalah create comment. Insert into customer. Name value name. Name Xiang Sui seperti ini. Lalu keuntungan menggunakan AR atau active record. Nah, kita lihat di sini bahwa keuntungan menggunakan AR itu ada banyak. Untuk keuntungan menggunakan AR atau active record. Nah, keuntungan menggunakan AR yang adalah yang pertama lebih mudah dipahami. Tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Lalu AR pada Y mendukung RDBMS. Database Management System berikut ini seperti MySQL 4.1 or later via YDB Active Record. Lalu PostgreSQL 7.3 or later via YDB Active Record. Lalu SQLite 2 dan 3 via DB Active Record. Lalu ada Microsoft SQL Server 2008 atau yang later via YDB Active Record. Oracle ya
via YDB Active Record. Ada Bridge, sini spin, Elasticsearch, YI semua. Lalu ada AR, pada YI juga mendukung NoSQL atau the database no scripting query language, NoSQL database berikut ini. Ada Redis 2.6.12, Letter, ya Redis. Lalu ada MongoDB yang mungkin sedikit terkenal, yang menurut saya terkenal untuk database NoSQL seperti ini. Lalu selanjutnya ada deklarasi AR class, deklarasi Active Record class. Nah, sini. Nah, deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YDB Active Record. Dalam kelas ini, metode table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Lalu instan AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace of model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YDBase atau model, sehingga semua fitur dari sebuah model, sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, atribut, validation rule, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB YAppDB seperti ini. YAppDB Active Record untuk terhubung ke database begitu. Lalu ada yang dinamakan query data. Nah, query data ini apa? Query data setelah AR atau Active Record terdeklarasi, kita dapat menggunakan untuk query data dengan langkah-langkah seperti berikut. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDB Active Record find seperti ini. Buat sebuah objek query dengan memanggil YDB Active Record find sini. Lalu yang kedua, atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan juga lain-lain. Lalu ada panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Lalu ada find one dan find all seperti itu. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini, nilai scalar, value. Nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut akan diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari, sebuah asosiatif ring, key value pair. Lalu mengakses data pada AR, seperti ini ya. Mengakses data pada AR. Nah, kita lihat bahwasanya query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek dan instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama atau objek Active Record memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Lalu jangan membuat atribut baru pada kelas AR yang dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Nah, contohnya ID dan email. Nama kolom di customer tabel. Contohnya customer find one 123, ID customer ID, email customer email seperti ini. Baik, selanjutnya setelah mengakses data pada AR ada transformasi data. Nah, di sini transformasi data itu seringkali akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misal seperti ini, class customer extend active record, contohnya dengan public function get birthday tag, return date, years, month, day, this birthday. Lalu ada public function set birthday tag dengan $value adalah $this birthday, str to time, $value. Nah, jadi ada transformasi data ini. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalnya, kita ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format years, month, dan day. Nah, kita juga dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Nah, contohnya lihat pada kode di samping ini,
dengan cara kita dapat mengakses kolom birthday dengan cara seperti ini. $customer ada customer find one, $ID, customer ID, $birthday, customer birthday tag seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengambil data dalam bentuk array. Nah, di sini mengambil data dalam bentuk objek active record sangat convenience. Nah, artinya sangat reliable. Mengambil data dalam bentuk objek active record sangat convenient atau sangat reliable. Namun sangat membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray. Nah, sebelum menjalankan metode query, kekurangan dari metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek active record. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek active record otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Contohnya ini. Di sini, return all customer. Nah, untuk each customer yang return as associative array, di mana indeks kolom name di tabel ini adalah, misalnya kita menyebutkan $customer itu customer find. Sebagai array-nya itu all, seperti ini. Lalu ada mengambil data dalam batch. Nah, kita juga dapat mengambil data berkelompok dalam batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris seperti ini. For each customer find batch 10 as $customer. Lalu ada for each customer find each as $customer. Lalu for each customer find with order each as customer, seperti ini. Nah, seperti ini untuk mengambil data dalam batch. Lalu selanjutnya ada menyimpan data. Nah, dengan AR, dengan active record, kita dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instant AR misalnya, berikan nilai untuk atribut pada AR, lalu kita akan memanggil metode UDB active record, lalu save untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, lalu di sini ada metode save, lalu selanjutnya di dalam menyimpan data, nah ini ada metode database, metode save. Nah, menyimpan data ini ada metode save. Nah, metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instant active record atau AR. Descript di samping. Nah, di sini ada insert a new row data, insert data, baris data dengan $customer, new customer, $customer name James, lalu ada $customer-nya ada email james@example.com, ada customer-nya save. Lalu ada update an existing row data, ya, mengupdate baris data seperti ini. Ada customer find one 123, nah, customer email james@newexample.com, ada customer save seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya validasi data. Nah, apa itu validasi data? Karena kelas UDB Active Record di-extend dari kelas base model, maka kelas Active Record juga memiliki fitur validasi yang sama. Contohnya, kita dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas Active Record dengan mengoverride fungsi rules. Lalu ketika kita mengambil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengambilkan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Nah, jika ingin menyimpan, jika ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, kita akan memanggil fungsi save false seperti itu. Nah, jika ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, kita dapat memanggil fungsi save false seperti ini. Lalu selanjutnya ada dirty attribute. Nah, atribut yang dirty ya. Ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui active record, ia hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Nah, contohnya sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database.
Nah, di sini metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak, atau tidak. Lalu kita juga dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode YDBActiveRecord dengan getDirtyAttribute seperti itu. Lalu ada default attribute value. Nah, kita lihat di sini untuk default attribute value. Nah, beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Contohnya, untuk mendapatkan nilai default dari database, Anda dapat kita lakukan dengan memanggil metode load default value. Contohnya $customer, new customer, lalu $customer load default value seperti ini. Nah, lalu mengupdate beberapa baris sekaligus. Nah, di sini ada metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Nah, untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus, kita dapat melakukan atau memanggil metode update all. Contohnya seperti ini. Update customer set status 1, nah, status 1, di mana emailnya itu like@example.com. Nah, customer update all, nah, dia akan mengupdate status customer status aktif. Like-nya adalah email example@example.com. Seperti ini. Lalu menghapus data. Nah, di sini ada menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, kita akan diminta untuk mengambil data yang akan dihapus dari database. Panggil metode YDBActiveRecord_delete. Nah, di sini. Jadi menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, kita akan mengambil data yang akan dihapus dari database. Lalu panggil metode y/db/ActiveRecord_delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, kita dapat memanggil metode YDBActiveRecord_delete all. Nah, di sini menghapus satu baris data pada tabel customer dengan ID 123. Nah, di sini customer find 1 123 $customer delete. Nah, menghapus semua baris data pada tabel customer yang kolom status bernilai 0. Customer delete all, status customer status inaktif seperti itu. Nah, lalu ada bekerja dengan transaksi seperti ini. Nah, transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Contohnya, contoh di samping untuk penggunaan transaksi pada ActiveRecord. Transaksi customer get DB mendapatkan DB, dia akan membuat transaction. Terakhir customer ID 200, customer save seperti ini, transaction commit. Lalu selanjutnya ada bekerja dengan relasional data. Nah, selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveRecord juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, kita juga dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi $customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order atau active record order. Lalu deklarasi relasi. Nah, untuk bekerja dengan relasi menggunakan active record atau AR, kita harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana. Cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel AR. Lalu setiap metode di sini langkah deklarasi. Nah, jadi untuk deklarasi relasi, untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, kita harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Nah, langkah deklarasinya sederhana. Cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Nah, di sini setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get_exyz, di mana exyz disebut dengan nama relasi. Lalu ada fungsi hasMany. Nah, di sini fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many. Sedangkan fungsi has1 digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. Karena seperti ini.
Nah, ada juga mengakses relasional data. Nah, setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita juga dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi as many, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Contohnya, sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi as one, maka akan mengembalikan sebuah objek array seperti itu. Lalu, nah seperti contoh berikut ini, ada select from customer where ID 123. Nah, dia akan memilih data $customer, di mana customer akan mencari find one 123. Lalu select $from order where customer ID 123. $order is any array order object. Ada $order customer order seperti ini. Lalu ada relasi melalui junction tabel. Nah, di dalam konseptual data modeling atau yang kita sebut dengan CDM, nah, di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi one to many. Misal, relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item, dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction tabel. Kita juga dapat mendeklarasikan relation melalui junction tabel dengan memanggil metode via tabel seperti ini. Nah, selanjutnya ada relasi melalui junction tabel. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction tabel sama seperti relasi normal. Perhatikan contohnya berikut. Contohnya seperti ini. Kita akan men-select bintang atau men-select all. Bintang itu artinya all dari order di mana ID-nya 100. Maka dia akan menuliskan query seperti ini. Variabel $order, dia akan mengorder find one 100 seperti ini. Lalu ada menyelect atau memilih all from order item where order ID-nya 100. Nah, dia akan menyelect all from item where item ID in. Lalu return an array of item object. Nah, di sini $item itu $order item. Nah, selanjutnya ada lazy loading dan eager loading. Nah, di sini kita akan nyelect all from customer where ID 123. Lalu customer-nya ada customer find one 123 dengan select all from order where customer ID 123. $ordernya adalah $customer order saat ini. Lalu di sini ada no SQL execute. $order customer order sebenarnya. Lalu ada lazy loading dan eager loading. Nah, data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini dilakukan sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode yang kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID 123. Lalu ada baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada penulisan kode seperti di samping disebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Nah, lazy loading dan eager loading kedua. Nah, penerapannya seperti ini yang tadi. Nah, perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan lazy loading seperti ini. Kita memilih all from customer limit 100. Nah, dia akan customer find limit 100 all. Lalu for each. Nah, ini looping customer as customer. Nah, dia akan select from order where customer ID dan $ordernya adalah $customer order. Nah, perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, atau tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for it, sebuah statement SQL akan dijalankan. Nah, ini masalah performa
Ini dapat disesuaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah seperti ini. Dengan seperti ini, select from customer limit 100, select from order where customer ID in. Customer find with-nya order, limit is 100 all. Lalu ada perulangan for each, customer as customer, NoSQL as good, dan $order, $customer order. Nah, seperti di bawah ini. Dengan memanggil metode with, kita telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Nah, ada migration. Nah, migration di U2 ini memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migrasi. Ini lebih ke migrasi database. Bisa menggunakan PHP migrate seperti itu. Dengan database migration kita dapat membuat tabel. Dengan database migration kita dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat indeks, membuat junction tabel dan lain-lain. Lalu kita dapat menggunakan perintah ymigrate/create untuk membuat file migrasi dasar. Kita juga dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Nah, untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2 seperti ini. Nah, jadi untuk kode program berikut ini jalankan pada terminal atau command prompt seperti ini, yaitu membuat file migrasi dasar dengan www.root basic ymigrate create new tabel, lalu menjalankan migrasi www.root basic ymigrate seperti ini. Lalu seperti ini si file yang hasil perintah ymigrate create, kodenya seperti ini. Ini untuk import classesnya UC DB migration seperti ini. Nah, untuk functionnya seperti ini, class create tabel extend migration. Ada fungsi save up, di mana fungsi ini dia akan create tabel news ID this primary key. Nah, buat tabel news dengan ID-nya atau primary key atau fungsinya public function down. Nah, ini akan drop tabel news untuk mendrop tabel news ini. Jadi migration ini untuk fitur migration ini lebih lengkap dapat ditemukan dalam dokumentasi. Jadi di migration ini memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration ini kita juga dapat membuat tabel. Lalu dengan database migration ini kita dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat indeks, membuat junction tabel dan lain-lain. Lalu kita juga dapat menggunakan perintah ymigrate/create untuk membuat file migrasi dasar. Kita juga dapat melengkapinya kemudian. Lalu kita juga dapat menggunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi ini. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul materi yang ke-7 mengenai Y2 atau working with G, working with database maksud saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul ke-7 dengan judul working with database ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih dan selamat siang.